adik-adik, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Jemaat GPM Halong Anugerah. Untuk itu, kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri dan kita menyanyi pujian wajib sekolah Minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini, kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Halong Anugerah yang kami laksanakan di saat pagi hari ini, kami perkenalkan itu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, shalom adik-adik semua yang ada di Jemaat GPM Halong Anugerah. Di saat ini kami akan baca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 16. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 16. Tetapi sebelum itu, mari kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di saat ini kami telah diizinkan untuk membaca sebagian dari firman Tuhan. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar firman Tuhan yang kami baca ini dapat kami mengerti dan kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Kata mulai dari judul
menyeberangi laut terbaru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu di atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan kakak pengasuh di hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kakak pengasuh mau bercerita, tapi sebelumnya kakak pengasuh mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu Bagaimana Cara Musa Melewati Laut Kosong. Adik-adik, sebelum kakak pengasuh bercerita, kakak pengasuh mau tanyakan satu pertanyaan untuk adik-adik. Siapa di rumah yang pernah melawan perintah orang tua? Tentunya banyak nih, ya kan? Nah, adik-adik tahu dong kalau melawan perintah orang tua pasti diberikan apa? Hukuman. Nah, begitu juga dengan cerita kakak pengasuh di hari ini, yaitu tentang bangsa Israel yang menjadi budak di tanah Mesir. Ya, jadi adik-adik pada saat itu kehidupan bangsa Israel yang hidup selama 430 tahun lamanya adalah sangat tersiksa dan sangat menderita. Ya, karena mereka adalah sifatnya sangat keras kepala, kemudian melawan perintah Tuhan Allah dan tidak pernah bersyukur adik-adik. Nah, pada saat itu Musa yang adalah umat manusia diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, di mana di situ ia pergi untuk menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada sampai di tengah jalan, ya di depan mereka itu ada laut, namanya Laut Teberau, ya yang sangat dalam. Dan kemudian mereka sesampai di laut itu mereka bingung, mereka mau kemana sedangkan tidak ada jalan keluar lagi. Ya. Dan pada saat itu Tuhan Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Dan Tuhan Allah menyuruh Musa untuk menunjukkan tongkatnya ke tengah Laut Teberau. Dan apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Ya betul, lautnya terbelah menjadi dua. Nah, pada saat itu bangsa Israel dan juga Musa pergi melewati laut tersebut. Tetapi dalam perjalanan mereka telah diikuti oleh Raja Firaun dan para pasukannya. Mereka ketemu nggak sama bangsa Israel dan juga Musa? Tentunya tidak. Karena pada saat Raja Firaun dan pasukannya melewati dari Laut Teberau tersebut, maka laut itu menutupi mereka dan mereka tenggelam di dalam laut tersebut. Nah, adik-adik, pesan dari kakak pengasuh untuk adik-adik semua di rumah yang adalah yang pertama, adik-adik harus saling belajar menghargai. Ya, kalau kita menghargai diri kita sendiri, berarti kita mampu untuk menghargai orang lain dan juga harus menghargai orang lain yang lebih tua dengan kita. Yang kedua, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kalau kita mengasihi satu dengan yang lain, maka Tuhan Yesus akan mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan yang manis. Dan yang ketiga, yang paling penting nih untuk adik-adik semua, kita harus belajar bersyukur, ya, apapun yang telah diberikan oleh Papa dan Mama, dan juga kasih sayang terhadap kakak pengasuh, orang tua, teman di sekitar, ya, kita harus bersyukur.
Ya, itu saja yang bisa kakak pengasuh sampaikan dan cerita di hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, di saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Maka semua diharapkan tenang dan mari kita berdoa. Kita mulai. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami bertemu satu dengan lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semua karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, sahabat kami, anak-anak-Mu, di hari ini, di pagi ini kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang berada di jemaat GPM Halam Anugerah. Biarlah Tuhan mau lindungi mereka, Tuhan mau jaga mereka, Tuhan mau pakai mereka sebagai lilin-lilin kecil yang terus bersinar menyinari orang-orang di sekitar mereka. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berikan kepada mereka kesehatan, berikan mereka roh kepintaran dalam menghadapi proses pembelajaran online yang mereka lakukan di rumah mereka masing-masing. Berikan kepada mereka hati yang bertanggung jawab, hati yang dengar-dengaran, agar supaya mereka dapat menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru-guru mereka di sekolah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan kehidupan para orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam setiap kerja dan usaha mereka. Berikan kepada mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berikan kepada mereka juga Tuhan berkat-berkat Tuhan yang mengalir tiada henti dalam kehidupan mereka, agar supaya mereka dapat melihat akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai pencari nafkah dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kami selaku mahasiswa Tuhan yang karena tuntutan KKN Tuhan kami ada di sini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, setiap masa depan kami. Kami tahu bahwa segala banyak hal yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa sebaik-baiknya rancangan kami, rancangan Tuhanlah yang paling terbaik. Berikan kepada kami semua kesehatan, hati yang mau melayani, hati yang menghamba, agar supaya kami layak mendapat tempat di sisi-Mu. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, ini kami dan ini doa kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Lalu dalam nama Tuhan
kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum katong mengakhiri katong pun ibadah di saat ini, mari sama-sama katong menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua, karena ibadah yang telah kami laksanakan, kami lakukan di saat ini, Tuhan telah usai. Tetapi sebelum kami mengakhirinya, Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua, mulai dari saat ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.